Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Dr. Marza Ihsan Marzuki, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan E5 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan Muhammad Haris, Muhammad Fatan Naufal, Alia Prima Vista, Muhammad Dafa Izdiharudin, dan Giotama Sebastian Sofi, izin menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester dari kecerdasan buatan yang mana proyek kami berjudul We Can See Personal Assistant for Visually Impaired People. Kemudian introduction akan dijelaskan oleh Muhammad Fatan Naufal. Baik, yang pertama ada introduction. Di latar belakangi penglihatan merupakan salah satu indera paling penting bagi manusia, memungkinkan penyerapan lebih dari 80% informasi untuk menganalisis dan memahami lingkungan sekitar, untuk memudahkan adaptasi. Gangguan penglihatan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental, kepuasan hidup, mobilitas, ketergantungan, dan pendidikan. Salah satu solusi yang potensial yaitu dengan memanfaatkan teknologi visi komputer untuk membantu individu tunanetra. Solusi yang kami usulkan yaitu pengembangan aplikasi We Can See Personal Assistant for Visually Impaired People. Aplikasi ini memanfaatkan fitur kamera smartphone untuk memproses data objek visual menggunakan metode klasifikasi gambar dan memberikan informasi tentang objek yang terdeteksi. Aplikasi tersebut kemudian mengubah hasil deteksi menjadi format audio dan memungkinkan individu tunanetra untuk mengidentifikasi produk dan harga saat berbelanja. Next. Metode penelitian yang dilakukan merupakan sebuah cara dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam menjelaskan fenomena pada percobaan, sehingga tujuan dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu didapatkan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data jenis objek yang ingin dideteksi dan hasil operasi pengujian. Data sekunder sendiri diambil dari hasil penelitian yang berupa hasil riset yang memiliki kemiripan dalam topik yang dibahas beserta penelitian sebelumnya. Dan bagaimana proses pengumpulan data? Data yang akan dilakukan berupa file foto benda uji yang akan dideteksi sebagai proses machine learning. Kemudian akan melakukan scan dalam machine learning untuk meminimalisir error yang terjadi pada machine learning. Berikut merupakan proses-prosesnya, yaitu training data, validasi, dan pembuatan algoritma. Proses terakhir yang mana pembuatan algoritma pada aplikasi hasil machine learning berupa desain model. Algoritma ini berfungsi untuk mendapat deteksi objek dalam kamera secara langsung menggunakan bahasa Java dan digunakan user interface bagi aplikasi di Android. Dan salah satu metode yang dilakukan adalah metode convolutional neural network, yaitu CNN, salah satu metode machine learning dalam memproses data secara visual. Berikut hasil dan diskusi yang dijelaskan oleh Muhammad Haris. Baik, mode klasifikasi gambar yaitu hyperparameter tuning dilakukan untuk mendapatkan parameter yang paling sesuai agar nantinya dapat diterapkan dalam proses training. Kemudian didapatkan 3.285 data gambar yang nantinya akan dilakukan proses training buatan model. Kemudian didapatkan 818 data gambar yang berfungsi untuk menguji efektivitas dari model. Kemudian data-data tersebut disimpan pada folder dataset yang digunakan nantinya pada proses training data. Kemudian kami memiliki 3 parameter, diantaranya yaitu parameter fungsi aktivasi, parameter optimizer, dan parameter epoch. Kemudian kami menggunakan beberapa produk, diantaranya yaitu Aqua air mineral, Indomie ayam geprek, Indomie goreng, Intari ayam, Indomie rendang, Indomie soto Banjar, Nexstar Nastar, New Green Tea Honey, Oreo Dark and White, Kitala Tempe, Coca-Cola, Sauce Raw Fruity, susu bir brand steril, susu Frisian Flag kotak, Tango Wafer Vanilla, teh pucuk harum, Twister Mini Black. Kemudian ada barang yang tidak terdaftar. Didapatkan hasil pendeteksian yang benar sebesar 174 dan
hasil pendeteksian yang salah sebesar 6. Kemudian didapatkan total akurasi sebesar 97%. Parameter yang paling optimal untuk diterapkan pada sistem adalah fungsi aktivasi ReLU, optimizer Adam, dan epoch pada training sebanyak 25. Kemudian grafik training data hasil parameter tuning akhir dapat dilihat pada slide berikut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Haris. Berdasarkan hasil uji hyperparameter tuning yang dilakukan, selanjutnya dilakukan uji coba performa untuk mengetahui efektivitas dari algoritma yang telah dibuat. Uji efektivitas ini menggunakan sebanyak 818 data gambar yang belum pernah dilihat oleh model. Metode yang kami gunakan untuk melakukan pengujian ini yaitu dengan melakukan evaluasi hasil testing pada model. Testing dilakukan dengan memberikan gambar tertentu pada model, kemudian dilakukan prediksi terhadap jenis objek atau kelas dari gambar yang diberikan. Untuk melakukan evaluasi dari model, kami menggunakan metode confusion matrix yang merupakan matriks yang bisa membandingkan antara nilai yang benar dan nilai yang salah. Next. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan confusion matrix, maka dapat dihitung beberapa parameter evaluasi, di antaranya yaitu precision, recall, event score, dan akurasi dari model. Nilai maksimum dari masing-masing parameter adalah 1 dan minimum adalah 0. Semakin tinggi nilai parameter yang dihasilkan, maka performa model akan semakin baik dalam klasifikasi objek. Berdasarkan hasil pengujian dilakukan, didapatkan nilai rata-rata presisi, recall, event score berturut-turut adalah sebesar 0,98, 0,98, dan 0,97. Sedangkan nilai akurasi yang dicapai oleh model Wikensi mencapai skor 0,98 atau 98% akurat dalam mendeteksi jenis barang atau objek tertentu. Dapat dilihat pada grafik berikut merupakan hasil performa model klasifikasi per kelas dan hasil performa model klasifikasi rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gautama. Baik, terima kasih Mas Aris. Selanjutnya adalah efektivitas aplikasi Wikensi dalam mendeteksi barang. Aplikasi akan diuji sebanyak 10 kali pada setiap produk, sehingga total pengujian dari aplikasi yaitu sebanyak 180 kali. Produk yang berhasil dideteksi benar akan mendapatkan skor 1, salah dalam mendeteksi maka mendapatkan skor 0. Berikut ini adalah akurasi per kelas. Di data tersebut tertera 0% sampai 100% dengan kategori aqua air mineral, Indomie ayam geprek, Indomie goreng, Indomie kari ayam, Indomie rendang, Indomie soto Banjar, ekstra nastar, dan ada tidak barang yang tidak terdaftar, dan barang yang lainnya. Fungsi dari aplikasi juga harus dilakukan pengujian agar dapat diketahui apakah berjalan sesuai dengan harapan atau sebaliknya. Fungsi yang akan diuji adalah fungsi dari kamera, audio, interface, serta apakah algoritma dari program dapat berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya conclusion dan acknowledgement. Model mampu mengklasifikasikan gambar dengan akurasi 98% dengan nilai precision, recall, and F1 score yang tinggi. Next. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.